Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara menyederhanakan iPhone 13 Anda agar dapat diatur untuk orang lanjut usia. Anda dapat menyederhanakan antarmuka pengguna dan membuatnya jauh lebih intuitif bagi orang senior. Untuk melakukannya cukup buka pengaturan dan di pengaturan buka aksesibilitas. Lalu gulir ke bawah hingga Anda melihat akses bantuan. Sekarang saya akan menggulir ke bawah untuk meresetnya karena sebelumnya sudah saya atur dan sekarang saya akan klik atur akses bantuan. Sekarang, mari kita klik lanjutkan. Kemudian akan ditampilkan bahwa iPhone ini terhubung dengan akun Apple Anda. Anda bisa klik ganti akun Apple untuk masuk ke akun lain, atau Anda bisa langsung klik lanjutkan, itu yang akan saya lakukan. Lalu Anda bisa mengubah tampilan, jadi Anda bisa mengaturnya ke baris atau grid. Saya akan mengaturnya ke baris, tapi itu tergantung pada Anda. Grid akan membuat icon lebih besar daripada teks, sedangkan baris akan membuat teks lebih besar daripada icon. Lalu mari kita klik lanjutkan, dan sekarang Anda bisa memilih aplikasi yang ingin diizinkan aksesnya di akses bantuan. Jadi 6 aplikasi pertama adalah aplikasi yang dioptimalkan untuk akses bantuan, sehingga mereka akan memiliki fitur dan antarmuka pengguna yang berbeda dari aplikasi iPhone standar. Tapi yang berikutnya hanyalah seperti tidak dioptimalkan, hanya aplikasi standar tanpa optimasi. Jadi saya akan mengaktifkan beberapa aplikasi akses bantuan ini, lalu mungkin salah satu dari aplikasi lainnya. Mari kita aktifkan panggilan terlebih dahulu. Jadi di sini Anda bisa memilih dari siapa menerima panggilan dan kepada siapa melakukan panggilan. Saya akan mengaturnya ke siapa saja, tapi saya sarankan Anda mengaturnya ke kontak atau favorit. Jika Anda mengaturnya ke siapa saja, maka orang tersebut bisa menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal dan itu bisa membuat ponsel orang tersebut lebih rentan terhadap penipu karena penipu bisa menelepon mereka dan panggilannya akan diterima. Jadi, saya sarankan Anda mengaturnya ke kontak, tapi saya akan mengaturnya ke siapa saja hanya untuk menunjukkan lebih banyak fungsionalitas. Anda juga bisa klik pilih kontak untuk memilih kontak yang akan menjadi favorit dan mereka akan mudah diakses dari aplikasi panggilan tanpa harus mencarinya di daftar kontak. Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan opsi saat panggilan seperti keypad dan speaker. Saya tidak menyarankan untuk mengaktifkan keypad, tapi saya akan mengaktifkannya hanya untuk menunjukkan kepada Anda. Selain itu, speaker juga akan saya aktifkan. Itu adalah opsi yang bagus untuk beberapa orang. Lalu mari kita klik lanjutkan dan sekarang mari kita aktifkan kamera. Di sini Anda bisa memilih mode mana saja yang akan tersedia di aplikasi kamera. Saya akan mengaktifkan semuanya saja. Tapi Anda juga bisa hanya mengaktifkan 1, 2, atau 3 terserah. Lalu saya juga akan mengaktifkan pembesar dan mungkin mari kita aktifkan pesan. Di pesan, Anda juga memiliki opsi untuk mengatur dari siapa Anda akan menerima pesan. Jadi saya akan mengaturnya ke siapa saja, tapi saya juga menyarankan untuk mengaturnya hanya pada kontak saja atau bahkan hanya pada favorit. Anda juga bisa memilih kontak yang akan menjadi favorit Anda. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ketuk untuk mendengar pesan di pesan, dan Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan detail percakapan, tapi saya akan menonaktifkannya karena itu mencakup tanggal, status pengiriman, dan tanda baca, dan menurut saya itu tidak terlalu dibutuhkan dalam kasus saya. Lalu Anda juga bisa memilih input pesan, keyboard, video, selfie, atau emoji. Jadi saya akan mengaktifkan semuanya, tapi Anda bisa memilih yang menurut Anda penting. Perlu Anda ketahui bahwa keyboard tidak akan dioptimalkan. Itu hanya akan menjadi keyboard standar. Jadi, bagi sebagian orang, mungkin cukup sulit menggunakan keyboard. Jadi, Anda mungkin ingin menonaktifkannya dan hanya mengaktifkan video, selfie, dan emoji. Sekarang, mari kita klik lanjutkan. Sekarang saya juga akan mengaktifkan musik. Di sini Anda bisa memilih daftar putar yang akan tersedia. Jadi saya akan mengaktifkan daftar putar lagu favorit, lalu klik lanjutkan. Sekarang Anda juga bisa mengaktifkan foto. Saya tidak akan mengaktifkannya, tapi fitur ini akan tetap berfungsi sehingga Anda bisa melihat grid foto-fotonya.
Anda bisa mengklik foto untuk melihatnya, lalu akan ada tombol kembali, dan pada dasarnya hanya itu tanpa fitur-fitur yang tidak penting. Yang saya maksud dengan tidak penting adalah beberapa fitur yang mungkin terlalu membingungkan. Sekarang mari kita aktifkan misalnya aplikasi apa saja. Mungkin saya akan mengaktifkan sesuatu yang sangat penting dan berguna. Mari kita aktifkan apa saja yang tersedia dan bisa kita gunakan, seperti sebuah fitur baru yang inovatif. Saya sarankan Anda mengaktifkan kalkulator, atau kalender, atau jam, atau mari kita aktifkan jam. Itu ide yang bagus karena Anda bisa mengatur alarm di sini, dan ini adalah aplikasi yang belum dioptimalkan. Jadi, tampilannya akan seperti aplikasi iPhone standar, tapi beberapa elemennya akan lebih besar dan akan ada tombol kembali besar di bagian bawah. Dan hanya itu saja yang akan dimilikinya. Jadi saya akan menolak izin lokasi dan klik lanjutkan. Sekarang saya akan klik lanjutkan. Anda juga bisa mengizinkan lebih banyak aplikasi sesuai kebutuhan Anda. Lalu dikatakan bahwa dengan menggunakan Assistive Access, untuk membuka layanan darurat Anda harus menekan tombol samping 3 kali di sini. Notifikasi akan muncul sebagai lencana. Berikut adalah beberapa informasi privasi. Anda juga bisa klik dan pelajari lebih lanjut tentang Assistive Access untuk benar-benar mengetahui lebih banyak. Lalu saya akan klik lanjutkan. Sekarang dikatakan bahwa Face ID aktif dan kode sandi sudah diatur. Jadi itu berarti saya akan bisa membuka iPhone dengan Face ID dan kode sandi. Anda juga bisa klik ubah pengaturan keamanan untuk menonaktifkan Face ID atau menonaktifkan kode sandi. Jika Anda menonaktifkan kode sandi, maka ponsel akan jadi lebih mudah dibuka, tapi sejujurnya saya tidak menyarankan itu karena orang lain bisa dengan mudah mengakses ponsel tanpa kode sandi, jadi saya tidak akan menonaktifkannya. Saya akan bisa menggunakan Face ID dan kode sandi. Mari kita klik lanjutkan. Sekarang Anda perlu mengatur kode sandi Assistive Access, dan ini adalah kode sandi yang berbeda dari kode sandi ponsel, jadi saya sarankan untuk membuatnya agak rumit. Jadi saya akan mengaturnya dengan sesuatu yang sederhana, tapi sebaiknya Anda membuatnya rumit dan berbeda dari kode sandi ponsel karena Anda tidak ingin kemungkinan besar Anda tidak ingin orang tersebut secara tidak sengaja keluar dari Assistive Access karena kode sandi akan dibutuhkan untuk keluar dari Assistive Access. Dan jika mereka secara tidak sengaja keluar maka mereka bisa saja bingung dengan tampilan standar ponsel. Lalu Anda juga bisa mengatur akun Apple pemulihan yang akan membantu jika Anda lupa kode sandi Assistive Access Anda. Tapi sekarang saya akan klik tidak karena saya sudah merekam kode sandinya di kamera. Kemudian dikatakan bahwa untuk keluar dari Assistive Access, Anda harus menekan tombol samping 3 kali. Mari kita klik lanjutkan. Sekarang Anda bisa klik mulai menggunakan Assistive Access atau masuk nanti. Saya akan mulai menggunakan Assistive Access sekarang. Sekarang saya perlu memasukkan kode sandi untuk Assistive Access. Sekarang, mari kita tunggu sebentar. Dan Anda bisa lihat saya sudah berada di aplikasi, di Assistive Access. Ini semua aplikasi yang sudah saya aktifkan. Mari kita masuk ke panggilan. Di menu panggilan, jika Anda sudah mengatur kontak favorit, mereka akan ditampilkan di bagian atas sebagai ubin terpisah. Lalu ada bagian terbaru yang untuk saat ini tidak akan saya buka. Kemudian juga ada kontak. Dan Anda akan melihat kontak di sini, serta papan tombol. Jadi jika Anda menonaktifkan fitur menelepon siapa saja, maka Anda tidak akan memiliki papan tombol, dan jika Anda menonaktifkan kontak serta hanya mengatur favorit, maka Anda juga tidak akan memiliki kontak. Anda hanya akan melihat favorit di bagian atas. Jadi, sekarang mari kita masuk ke papan tombol. Dan sekarang saya akan memasukkan nomor telepon yang akan saya hubungi sebentar lagi. Jadi, ayo kita harus segera menghubungi seseorang yang bisa membantu kita. Anda bisa lihat semua tombolnya besar-besar, jadi cukup mudah untuk dinavigasi. Saya akan menekan tombol panggil. Lalu di ponsel saya yang lain, Ted menerima panggilan, jadi saya akan segera menerimanya.
Dan Anda bisa lihat beginilah tampilannya saat sedang dalam panggilan. Jika Anda tuh mengaktifkan papan tombol, Anda tuh bisa membukanya untuk mengetik sesuatu dengan papan tombol. Di sini Anda bisa menyalakan atau mematikan speaker, dan di sini Anda bisa mengakhiri panggilan. Untuk mengakhiri panggilan, klik di situ, lalu klik lagi, tapi di bagian atas. Dan sekarang saya akan klik kembali. Anda bisa lihat tombol-tombol ini cukup intuitif. Lalu mari kita ke kamera, dan di kamera Anda bisa melihat foto, foto selfie, video selfie. Ini adalah mode yang saya aktifkan. Saya akan mengambil foto standar. Mari kita ambil foto tanaman ini. Lalu foto itu akan ditampilkan di galeri yang sudah saya nonaktifkan, tapi Anda pasti akan melihatnya di galeri. Selanjutnya, mari kita ke pembesar. Di sini juga cukup intuitif. Anda dapat dengan mudah memperbesar, memperkecil, dan memperbesar cukup banyak untuk membaca beberapa teks yang mungkin terlalu kecil untuk dibaca dengan mata telanjang. Ini memungkinkan Anda untuk melihat detail yang lebih halus dan memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Kemudian Anda dapat pergi ke pesan. Di sini Anda akan melihat terbaru dan kontak. Jadi ya beginilah tampilannya. Saya akan segera pergi ke bagian terbaru. Menurut informasi yang saya dapatkan, kamera. Anda dapat melihat beginilah tampilan terbaru. Saya akan klik itu, dan sekarang saya bisa mengirim pesan. Jadi saya bisa menggunakan keyboard, video, selfie, atau emoji. Sebenarnya mari kita lihat semuanya. Jadi keyboardnya seperti yang Anda lihat belum dioptimalkan. Lalu saya akan klik kembali, klik pesan baru. Video selfie tampilannya seperti ini. Saya akan merekamnya sebentar lagi. Lalu ada juga emoji. Ada emoji berukuran besar yang tersedia. Jadi orang-orang bisa langsung membalas pesan tanpa perlu repot-repot mengetik teks. Mereka cukup memilih emoji yang paling sesuai dengan perasaan atau respons yang ingin mereka sampaikan. Jadi, Kenny akan memilih video selfie dan merekam sesuatu yang singkat dan sederhana. Misalnya, "Hai, apa kabar kalian semua?" Sekarang Anda bisa memutar videonya. "Hai, apa kabar?" Anda juga bisa klik kirim untuk mengirimkannya, dan kemudian orang lain akan menerimanya di ponsel mereka. Jadi mari kita lihat apakah saya sudah menerimanya. Ya, saya sudah menerimanya. Anda bisa lihat, ini ada di sini. "Hai, apa kabar?" Dan begitulah cara kerja pesan-pesan ini. Sekarang mari kita kembali, lalu ada juga musik. Di sini saya bisa melihat semua musik yang saya miliki, dan saya bisa langsung klik putar atau memilih lagu tertentu yang ingin saya putar. Sekarang mari kita kembali. Lalu ada juga jam yang merupakan aplikasi yang belum dioptimalkan, jadi tampilannya seperti aplikasi iPhone standar. Seperti itu, seperti yang bisa Anda lihat. Dan aplikasi ini hanya memiliki tombol kembali yang besar, dan inilah perubahan utama yang ada di sini. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara membuka kunci ponsel. Jadi untuk melakukannya, saya akan menguncinya, dan untuk membukanya, Anda perlu klik buka, lalu masukkan kata sandi, atau cukup buka kunci dengan Face ID Anda, lalu klik buka. Terkadang, Anda nggak tahu apa alasannya, tapi kadang-kadang Anda harus seperti Anda akan punya 3 kali kesempatan. Anda perlu mengetuk bagian atas 3 kali, jadi Anda harus mengetuk di sini, lalu di sini, lalu di sini, dan itu akan membuka kunci, membukanya, tapi akan ditampilkan di layar, jadi akan mudah untuk menavigasinya. Saya akan membukanya dengan Face ID. Oke. Dan sekarang mari kita klik 3 kali tombol samping, dan di sini saya punya pengaturan, darurat, dan keluar dari Assistive Access. Seperti ini kita masuk ke pengaturan untuk mengubah ukuran font. Saya akan memasukkan kode sandi Assistive Access. Sekarang pada ukuran teks, saya akan memperbesarnya menjadi misalnya 310% yang merupakan ukuran maksimum. Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan mode pesawat dan mengaktifkan atau menonaktifkan mode gelap. Saya akan menonaktifkannya hanya untuk menunjukkan seperti apa tampilannya tanpa mode gelap. Anda juga bisa mengubah volume dan kecerahan layar, dan Anda bisa klik matikan untuk mematikan ponsel. Saya akan klik kembali, lalu klik kembali lagi, dan Anda bisa melihat seperti inilah tampilannya dengan font yang lebih besar dan mode terang. Dan ukuran font ini,
berlaku di semua aplikasi. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, juga di aplikasi jam, ukurannya jadi lebih besar. Jadi bahkan jika sebuah aplikasi tidak dioptimalkan, ketika Anda mengubah font, itu akan menampilkannya dengan font yang lebih besar seperti yang Anda lihat. Dan sekarang mari kita klik 3 kali untuk keluar dari mode Access Assistive. Cukup klik keluar dari Access Assistive. Sekarang masukkan kode sandi Access Assistive untuk keluar, dan itu akan keluar. Dan itulah semua tentang Access Assistive. Selain itu, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengembalikan ukuran font ke semula, karena setelah keluar dari Access Assistive, ukuran font akan tetap besar. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengubahnya kembali. Sekarang mari kita buka kunci ponsel saya. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan. Dan sekarang saya akan gulir ke bawah sampai Anda melihat tampilan N kecerahan, lalu masuk ke ukuran teks, dan Anda bisa mengecilkannya. Saya suka ukurannya sangat kecil, jadi saya akan atur di sini, dan sekarang sudah disesuaikan. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.